Teman-teman, di presentasi singkat ini akan saya tunjukkan perbandingan emisi CO2 antara mobil konvensional dan mobil listrik. Seperti kita ketahui, emisi CO2 ini berperan dalam pemanasan global. Ini adalah contoh-contoh mobil dari berbagai tipe. Kolom paling kiri ini adalah mobil konvensional yang menggunakan mesin bensin atau diesel. Yang paling atas ini adalah Toyota Camry. Tahun lalu ini merupakan mobil terlaris di Amerika. Kemudian ada Jeep Rubicon. Ini jenis Jeep yang menggunakan mesin diesel. Yang paling bawah ini adalah SUV dari Hyundai atau Hyundai. Kolom tengah ini adalah contoh-contoh mobil hybrid. Disebut hybrid karena mobil ini mempunyai mesin konvensional plus battery. Baterainya bisa di-charge dari luar kalau dia plug-in atau dia di-charge dari mesin konvensionalnya. Yang paling atas ini mobil hybrid dari Ford, yaitu Ford Fusion. Kemudian ada Toyota Prius yang di tengah. Yang bawah ini adalah mobil hybrid dari GM, Chevy Volt. Yang kolom paling kanan ini adalah mobil-mobil listrik yang populer. Paling atas ada mobil Tesla jenis S. Kemudian dari BMW dia mempunyai mobil listrik i3. Yang paling bawah ini adalah mobil listrik dari Kia Soul. Mobil listrik artinya dia tidak mempunyai mesin konvensional. Tenaganya 100% disuplai dari baterai. Ini adalah perbandingan produksi CO2-nya. Satuan yang dipakai adalah life cycle greenhouse gas emission. Jadi dalam gram CO2 per miles. Perlu saya sampaikan, produksi CO2 di sini melibatkan produksi atau hasil CO2 saat mobil itu diproduksi, mobil digunakan, dan mobil di-recycle. Ada dua jenis data di sini. Yang warna biru ini adalah data tahun 2016. Yang warna hijau ini adalah proyeksi data emisi tahun 2030. Mari kita lihat satu persatu, mulai dari kiri, di mana produksi CO2-nya paling tinggi. Ini adalah mobil jenis bensin. Ya. Kemudian bergerak ke kanan, ini adalah mobil diesel. Seperti kita ketahui, mobil atau mesin diesel ini lebih efisien dibanding mesin gasolin. Salah satunya karena rasio kompresinya yang tinggi. Kemudian bergerak ke kanan lagi, ini adalah emisi CO2 dari mobil bensin yang menggunakan bahan bakar campuran bensin dan etanol. Jadi dengan 15% etanol, disebut sebagai E85. Bahan bakar jenis E85 ini sangat populer di Amerika dan dia mempunyai produksi CO2 yang sedikit lebih rendah dibanding mobil diesel. Kemudian bergerak kanan lagi, ini adalah dua jenis mobil hybrid. Yang pertama, di sini energi dari baterainya disuplai oleh mesin konvensional. Terus yang kedua, ini adalah hybrid di mana energi dari baterainya itu bisa di-charge dari luar. Nah, mobil hybrid ini menghasilkan emisi CO2 yang lebih sedikit dibanding mesin 100% konvensional. Kemudian, dua data yang paling kanan ini adalah data emisi dari mobil fuel cell plus mobil listrik yang paling kanan 100%. Kalau Anda perhatikan di sini, seringkali mobil listrik maupun fuel cell ini disebut sebagai zero emission vehicle, tetapi kalau kita memasukkan produksi CO2 saat mobil yang bersangkutan itu diproduksi plus mobil itu di-recycle, mereka juga menghasilkan CO2. Dan yang menarik, produksi CO2 dari mobil listrik ini mempunyai angka yang mirip dibandingkan dengan produksi CO2 dari mobil hybrid. Salah satunya adalah karena mobil listrik ini memerlukan jumlah dan ukuran baterai yang lebih besar, sehingga produksi CO2-nya saat mobil itu dibuat dan saat mobil itu di-recycle menghasilkan CO2 yang lebih besar.
Nah, sekali lagi, data di sini hanya mengikutkan CO2 saat mobil diproduksi, mobil digunakan, dan mobil di recycle. Kita belum memperhitungkan produksi CO2 dari pembangkit listriknya. Demikian, semoga bermanfaat.